Shalom saudara sekalian, puji Tuhan apabila pada hari ini kita bisa kembali datang di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa menundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur apabila pada hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan, meski kami harus melalui tayangan online, namun kami bersyukur dan hati kami ingin fokus kepada Tuhan. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman ini boleh menguatkan hati kami, dan kami ingin diubah sehingga hidup kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi boleh menjadi dipakai oleh Tuhan untuk melakukan suatu hal yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca 3 bagian di dalam Alkitab. Yang pertama dari Amsal 14 ayat ke-30, kemudian yang kedua dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, dan bagian yang ketiga itu dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Yang pertama adalah dari Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kemudian ayat yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara sekalian, masih teringat di pikiran kita, di benak kita, beberapa tahun lalu kisah tentang seorang wanita muda yang tega membunuh teman wanita temannya dengan cara menaruh racun sianida di kopinya. Pasti saudara sekalian masih ingat kisah ini beberapa tahun lalu. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata motif di balik kejadian tragis ini berawal dari kekecewaan tersangka yang kian menumpuk, yang berasal dari pacarnya, atasannya, dan kemudian memuncak pada saat korban yang pada waktu itu menikah tidak mengundang si tersangka. Kekecewaan dan tidak menemukan ketidakpuasan diri menyebabkan tersangka menjadi iri hati terhadap kebahagiaan dan keberhasilan karir dari rumah tangga si korban. Nah, saudara sekalian, akhirnya kita tahu semua relasi pertemanan ini diakhiri dengan suatu kejadian yang tragis. Kejadian ini dimulai dari satu dasar hati yang iri, dan kemudian dilanjutkan dan dikembangkan dengan ketidaksukaan tersangka kepada korban. Nah, saudara sekalian, iri hati sebenarnya secara umum dapat didefinisikan sebagai perasaan tidak senang terhadap keunggulan atau keberuntungan orang lain. Pada umumnya seseorang sulit sekali untuk mengenali bahwa dirinya itu sedang iri hati terhadap orang lain. Dan bahayanya adalah ketika seseorang tidak mampu mengenali bahwa ia sedang iri hati, dan iri hati ini datang secara tiba-tiba, dan kemudian iri hati ini senang banget tinggal di dalam hati kita. Saudara sekalian, siapakah di antara kita yang tidak pernah iri hati? Iri hati tidak pandang bulu. Iri hati tidak pernah memandang siapakah engkau, jabatan engkau kaya atau engkau miskin. Iri hati tidak pernah memandang level saudara, dan iri hati ada di dalam setiap hati orang yang berdosa. Saudara sekalian, contoh di Alkitab, karena iri hati menyebabkan Kain membunuh Habil adiknya. Karena iri hati, saudara-saudara Yusuf berencana untuk menyingkirkan Yusuf. Dan di Bilangan 12 ayat 1-2 kita menemukan kisah Harun dan Miriam kakaknya Musa iri terhadap kepemimpinan Musa. Dan karena iri hati,
Saul berniat membunuh Daud pada saat Daud lebih unggul, membasmi musuh daripada Saul, dan lebih mendapatkan simpatik dari rakyat. Dan saudara jangan lupa, waktu di perjanjian baru di dalam kisah Yesus ketika dia masih ada di dalam dunia, Yesus mengalami iri hati dari orang Yahudi, dan kemudian orang Yahudi menyerahkan Yesus agar kemudian Yesus itu disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iri hati juga terjadi di dalam gereja dan lingkungan di mana kita berada. Melihat rekan sepelayanan kita lebih pandai bermain musik dengan kita, kemudian kita menjadi iri hati. Dan oleh karena daya tarik, ada seseorang rekan kita, dia kemudian memiliki banyak pengikut dan lebih disenangi oleh teman-teman yang lain. Dan kecenderungan hati kita menjadi dengki dan iri hati atas prestasi dia. Rekan kita memiliki suara yang lebih merdu dari kita, maka kita kemudian menjadi kecil hati, berujung iri hati dan kemudian menjelek-jelekan rekan kita. Dan iri hati bisa terjadi di dalam rumah tangga kita. Waktu kita ada di rumah, iri hati karena kakak atau adik mungkin mendapatkan perhatian lebih daripada orang tua, kemudian kita menjadi jengkel kepada mereka dan kita menjadi iri hati dan marah. Dan iri hati di tempat pekerjaan. Saudara, iri hati dan tidak bisa menerima rekan kerja dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi menyebabkan kita juga tidak suka terhadap teman-teman kita, rekan kerja, dan membuat kita menjadi iri hati. Nah, saudara sekalian, sebenarnya iri hati menyerang kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa sebenarnya penyebab iri hati? Penyebab iri hati terjadi oleh sebab sikap berkompetisi yang tidak terselesaikan dengan sehat waktu kita masih kecil, waktu kita kecil. Sejak kecil hingga dewasa kita berkompetisi. Berkompetisi menjadi paling pandai, paling cantik, paling ganteng, berkompetisi mendapatkan kuasa dan jabatan tinggi, dan berkompetisi menjadi paling kaya. Dan tentu saja, saudara sekalian, berkompetisi ini tidaklah salah. Namun yang salah adalah tindakan dan sikap kita setelah kita gagal menghadapi saingan kita. Di waktu kita gagal di dalam berkompetisi, apakah kita bisa menerima kegagalan tersebut sebagai pembelajaran untuk bangkit, untuk supaya kita bisa lebih memperbaiki diri. Dan penyebab iri hati yang lain, saudara, disebabkan oleh sosial media. Nah, Facebook, Instagram menampilkan trigger iri hati yang besar dan memengaruhi hidup kita. Orang menampilkan best moment mereka di sana. Mereka memposting hal-hal yang biasanya membuat kita cenderung iri hati. Perjalanan ke luar negeri, wisuda, pernikahan yang mewah, menerima beasiswa, mendapatkan penghargaan, mendapatkan proyek besar, semua diposting di sana. Sehingga dapat dipastikan ketika kita melihat gambar-gambar tersebut, pikiran dan perasaan kita dipengaruhi untuk menginginkan lebih unggul daripada mereka-mereka teman-teman kita yang memostingkan gambar-gambar tersebut. Nah, selain itu, saudara sekalian, penyebab iri hati yang dicatat di Alkitab adalah dari 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Iri hati disebabkan oleh cara hidup yang duniawi. Meski menjadi orang Kristen sekian lama, namun di dalam kehidupan keseharian masih menempatkan keegoisan diri sebagai pusat, sehingga standar kepuasan hidup bukan lagi diukur dengan standar kasih dan sukacita daripada Tuhan, namun diukur dengan standar kebahagiaan diri yang sudah dicemarkan oleh dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab juga memperingatkan kepada kita akibat dari iri hati. Alkitab menempatkan iri hati ke dalam daftar perbuatan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan kitab suci memperingatkan bahwa
iri hati membuat seseorang tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan juga di dalam kitab Roma 1, iri hati disetarakan dengan salah satu dari dosa-dosa yang membawa pada maut. Iri hati seperti penyakit kanker, saudara sekalian, menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia. Salomo mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Saudara sekalian, di dalam kitab suci ada hal yang menarik yang sebenarnya sedang memperingatkan kita bahwa iri hati ini memiliki satu dampak yang sangat buruk, yaitu iri hati membunuh relasi manusia. Saya ulang saudara sekalian, iri hati itu dapat membunuh relasi manusia. Di dalam Keluaran 20 ayat 17, di situ dituliskan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamanya. Nah saudara sekalian, kata mengingini di Keluaran 20 ayat 17 ini mengandung arti iri hati. Iri hati terhadap milik orang lain. Kata keinginan itu sendiri sebenarnya tidak buruk, saudara sekalian. Tetapi problemnya adalah, masalahnya adalah objek keinginan kita adalah untuk mengingini milik orang lain. Mengingini apa yang menjadi milik orang lain, saudara sekalian, berarti keinginan saya menjadi lebih penting daripada hubungan yang saya miliki dengan orang lain. Jadi kita sebenarnya sedang memprioritaskan keinginan diri sendiri daripada kita memprioritaskan dan menjaga relasi yang baik dengan saudara dan teman-teman kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan yang penting adalah bagaimana caranya kita mengalahkan iri hati. Saudara sekalian, bagaimana mengalahkan iri hati? Hidupkan kasih Kristus di dalam hatimu. Tuhan ingin kita hidup dalam kasih, dan Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam rasa iri hati. Pendeta dan penulis buku dari Amerika yang terkenal yaitu Timothy Keller pernah mengatakan kalimat seperti ini, saudara sekalian. Envy robs you of all joy. Love is the solution for envy. Iri hati merampas semua sukacita kita. Saya ulang ya. Iri hati merampas semua sukacita kita. Tetapi kasih adalah solusi untuk mengalahkan iri hati. Saudara sekalian, sukacita dan kepuasan sejati dan kekal hanya bisa didapatkan di saat hati kita sepenuhnya wholehearted untuk Tuhan. Di saat kita menyelami dan menemukan kasih Yesus, maka hati kita tidak lagi terpengaruh oleh keegoisan dan kemauan kita. Tuhan Yesus ingin agar kita dipenuhi oleh cinta kasih-Nya, bukan dengan ketidakpuasan diri yang membuat kita iri terhadap keberhasilan orang. Saudara sekalian, Paulus di 1 Korintus 13 ayat 4-7 mendesak jemaat di gereja Korintus yang mudah iri hati untuk mengenakan kasih Kristus di dalam hidup mereka. Paulus menuliskan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Saudara sekalian, inilah kasih Kristus. Setelah saudara tahu bahwa kita harus menerapkan kasih Kristus, kemudian saudara bertanya, bagaimana caranya agar kita dapat menerapkan kasih Kristus itu? Mungkin saudara berpikir,
mengapa selama ini saya sudah membaca Alkitab, sudah Bible study, sudah melayani Tuhan, sudah beribadah bertahun-tahun dengan rajin, tetapi belum merasakan membarahnya api kasih Tuhan di dalam hati kita. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya sangat sederhana, saudara sekalian. Karena selama ini kita lebih memilih untuk membiarkan keegoisan diri mendominasi kehidupan kita. Dan kecenderungan hati kita lebih membiarkan diri yang berdosa memutuskan apa yang mesti kita lakukan. Saudara sekalian, sikap iri hati lahir dari keegoisan diri sebagai pusat. Jadi, dengan cara mengakhiri sifat keakuan kita, menanggalkan keegoisan kita, dan membiarkan Tuhan Yesus bertahta, berkarya di hidup kita, maka di saat itulah kita mulai merasakan hangatnya kasih Kristus. Saudara sekalian, biarkan firman Tuhan yang kita pelajari setiap saat mendominasi hidup kita, dan biarkan Roh Kudus yang lembut itu berbicara, dan firman itu terus mengajarkan kasih itu agar mengalir dan mendominasi hidup kita. Mulailah mempraktikkan kasih itu kepada orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 7-8 menuliskan seperti ini, saudara sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, saudara sekalian, bagaimana cara mengalahkan iri hati yang lain? Bagaimana caranya kita dapat mengalahkan iri hati? Tadi kita sudah tahu cara mengalahkan iri hati yang pertama adalah dengan cara menghidupkan kasih Tuhan. Yang kedua adalah dengan cara bersyukur kepada Allah. Apa hubungannya bersyukur dengan iri hati? Iri hati dimulai dengan sebuah asumsi bahwa Tuhan sudah bersikap tidak adil. Karena menurut kita, Tuhan memberi orang lain lebih banyak daripada kita. Benarkah Tuhan sudah bersikap tidak adil? Saudara sekalian, Tuhan sudah adil di dalam kehidupan kita. Lalu kalau demikian, mengapa Tuhan memberikan berkat dengan porsi yang berbeda-beda? Karena Ia sudah memberi porsi yang sama pada semua orang. Dan saudara sekalian, yang dimaksud dengan sama, ini tidak berbicara tentang kuantitas berkat yang saudara dapatkan, tetapi ini berbicara tentang kapasitas orang tersebut. Secara kuantitas mungkin berbeda, tetapi Tuhan memberi sesuatu dengan kapasitas kita yang dapat menerimanya. Saudara kalau masih ingat di dalam kitab suci Matius 25 ayat 15 tentang perumpamaan tentang talenta, di situ Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan itu memberi talenta yang berbeda-beda kepada hambanya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, saudara sekalian, ingatlah bahwa Tuhan itu adil dan Dia memberikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita menerima porsi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kebenaran ini kita kaitkan dengan berkat-berkat yang telah kita terima, maka kita bisa menarik kesimpulan seperti ini. Tuhan memberikan berkat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saya akan memberikan analogi saudara sekalian untuk menolong kita tentang konsep ini. Kalau waktu kita masih kecil berusia 5 tahun, tentu saja kita tidak akan mampu makan sebanyak orang yang udah berusia 20 tahun karena porsinya berbeda. Dan orang tua yang memaksa anak balitanya makan sebanyak orang usia 20 tahun, tentu saja mereka adalah bukan orang tua yang bijak. Demikian pula, saat Tuhan memberi berkat kepada kita, Tuhan memberi berkat sesuai kapasitas kita untuk menerimanya. Ia tahu kalau Ia memberi terlalu banyak, kita akan sombong, dan kemudian kita akan terjebak dalam hawa nafsu.
Mengetahui hal ini Tuhan memberkati kita dengan memperhatikan seberapa besar kemampuan kita untuk menerimanya. Dan semuanya ini adalah demi kebaikan Anda dan saya. Nah, saudara sekalian, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata seperti demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki kita mengucap syukur, bukan hanya saat menerima banyak berkat atau saat penuh sukacita, tetapi juga pada saat kita menghadapi banyak pergumulan atau saat penuh dengan air mata. Jika kita bersyukur kepada Tuhan, saudara sekalian, maka setiap kita sesungguhnya kita sedang mempraktikkan suatu sikap yang berfokus kepada Allah, dan kita bersyukur oleh sebab kita puas untuk berkat hari ini, dan kita bersyukur oleh sebab kita sedang melatih hidup kita untuk tidak serakah, dan kita bersyukur oleh sebab saya ingin mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, untuk menutup khotbah saya akan menceritakan satu kisah yang ada di dalam Alkitab, di dalam Lukas 15 ayat 1-32. Menuliskan perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak yang bungsu pergi, saudara sekalian, dan menghambur-hamburkan dengan cara melakukan kejahatan dosa dari uang warisan ayahnya, kemudian si bungsu bertobat dan kembali diterima oleh ayahnya. Dan hal yang tidak terduga dan hal yang menarik dari cerita ini, saudara sekalian, adalah sikap dari anak sulung ini. Si sulung mulai iri hati dan marah saat ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu kemudian si sulung ini ketika ada di tengah ladang, ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti pesta yang barusan saja terjadi?" Lalu jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anaknya, si bungsu, dengan selamat." Lalu maka apa yang terjadi, saudara sekalian? Si sulung ini bukannya bersuka cita, tetapi dia malah marah, dia iri terhadap anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku mendengar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Lalu saudara sekalian dengar apa yang jawaban dan respon dari bapaknya. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Nah, saudara sekalian, si sulung menjadi marah dan iri hati oleh sebab ia tidak memahami makna kasih Tuhan dan sikap bersyukur selama ia bersama bapaknya. Mari saudara, kita bersama-sama mendalami dan mempraktikkan kasih dan bersyukur menjadi hal yang prioritas di dalam hati kita. Dengan demikian hidup kita tidak lagi dikejar karena ingin memiliki sesuatu dari kelebihan orang lain, tetapi kita mengejar sikap hidup yang berbagi dan mengasihi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami tidak mempraktikkan sikap iri hati, tapi biarlah kami mau menghidupi kasih Tuhan dan mempraktikkan bersyukur dalam kehidupan kami, agar kami boleh tetap berfokus kepada Tuhan, dan kami rindu agar firman Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.